Kita tidak mendiamkan, ya kita protes, ini ada jelas, kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Seperti yang sering banget kami bahas ya, mau berapa kali pun Indonesia ini protes ke AFC nggak akan pernah digubris. Sebab AFC itu isinya orang-orang dari negara yang memang membenci Indonesia. Nih kita kasih tahu, presidennya berasal dari Bahrain, ketua komite wasitnya berasal dari Qatar, sekjennya berasal dari Malaysia. Ya udah susah lah Indonesia. Seperti yang paling terbaru nih, soal kecurangan wasit Ahmed Al-Kafirun. Menurut sekjen AFC Datuk Seri Winsor John, AFC belum bisa menindaklanjuti masalah ini karena sampai saat ini katanya PSSI belum kirimkan surat protes secara resmi ke AFC. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan, apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah lainnya. Kami telah mendengar berbagai laporan, tapi keluhan itu harus terperinci, ujarnya. Paham gak maksudnya di sini kalian? Dia bilang kami telah menerima berbagai laporan, tapi harus terperinci. Nah, kata-kata terperinci ini di sini maksudnya ya kalau mau laporan itu kudu pakai duit gitu loh. Dengar-dengar nih, sekjennya AFC bilang PSSI sampai sekarang belum mengajukan protes apapun nih Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Nah ini saya bingung juga ya, kita bingung juga dengan yang namanya sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji ya sudah menyampaikan ke ini ya Mass Commissioner-nya tanggal 10 jam 22.04 tuh ya kan 22.04 diterima lagi sama Mass Commissioner. Kemudian tanggal 11-nya itu kita kirimkan lagi bahkan ke FIFA ya, ke FIFA tanggal 11 Oktober kita kirimkan tuh, ada dua tuh penambahan 90 tambah 9 menit dimana harusnya cuma 6 menit. Kemudian yang kedua yang kita komplain adalah wasitnya semua kenapa dari Asia Barat dan Middle East itu kita pertanyakan tuh, dan CC-nya adalah AFC. Kita udah dapat nih tanggal 11-nya, jadi masuk emailnya, terima, open tuh, terima tuh ya. Bahkan kita kirim lagi tuh pemberitahuan lagi tanggal 12, di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Saya nggak paham nih dengan sekjen AFC. Jadi di sini jelas ya, bukan PSSI yang belum protes loh ya, sebab dia bilang sendiri kami sudah mendengar berbagai laporan tapi harus terperinci. Udah paham dan ngerti dong, yang sering banget kami bilang kalau yang namanya AFF maupun AFC ini emang sengaja buat ngejegal Indonesia. Contoh yang paling nyata adalah saat kasus ini terjadi nih, apakah AFF ngebantuin Indonesia apa enggak? Padahal Indonesia itu satu-satunya wakil AFF di round 3 ini loh ya. Tapi mana? Nggak ada bantuan sama sekali loh dari AFF. Jadi pertanyaannya, masih perlukah kita gabung di AFF? Lalu juga yang katanya ketua komite wasit FIFA Pierluigi Collina ini akan mencabut lisensi dari Ahmed Al-Kaf. Tapi kami pribadi belum mendapatkan info resminya loh ya. Dan juga katanya Presiden Jokowi ini akan ngebantuin Indonesia nih dalam memprotes ini ke FIFA. Nah kita
sebagai rakyat Indonesia, kita lihat aja nih bagaimana kinerja PSSI dalam memperjuangkan ketidakadilan ini. Dan apakah beneran nih ada yang mau ngebantuin apa enggak? Jadi ya kita doakan saja semoga Indonesia ini dapat keadilan. Paling tidak kita doakan saja semoga dengan kecurangan-kecurangan yang diterima oleh Indonesia ini ada keberkahan dari Tuhan ya. Semoga aja Indonesia justru terlalu sering dizolimi tapi malah mendapat berkah dari Tuhan. Yang tiba-tiba kan kita nggak tahu malah Indonesia yang lolos. Karena kan kita harus percaya ketika Allah bilang kun pasti ya fayakun. Karena ya kita sama-sama harus sadari dan fahami lu ya, sekuat apapun iblis berencana, tentu saja kekuatan lebih tinggi adalah kekuatan Tuhan. Dan kita akan tunggu juga apakah benar pemerintah Indonesia akan membantu soal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masuknya Kevin Dix ke timnas Indonesia yang kabarnya sih ya mungkin bisa bulan November 2024 untuk diambil sumpah dan masuk ke timnas, atau mungkin bisa lebih dari itu ya, sebab karena kan peralihan pemerintahan nih ya. Nah, ini menimbulkan sebuah isu atau rumor jika Kevin Dix ini memang sengaja didatangkan buat menggantikan posisi Elkan Bagot. Karena beberapa hari belakangan ini ada sebuah kabar atau selentingan nih jika Thailand akan menyabotase Elkan Bagot untuk masuk ke timnas Thailand. Apalagi Elkan Bagot kan memang lahir di Thailand ya, dan secara tidak langsung Elkan ini pun disebut orang Thailand, meskipun orang tuanya Elkan ini nggak ada darah Thailand sama sekali loh ya. Ibunya Elkan Bagot ini asli orang Indonesia, sementara ayahnya Elkan ini orang Inggris. Elkan itu cuma lahir di Bangkok, sebab orang tua Elkan saat itu memang kerja di Bangkok ya. Saat ini nggak ada kabar sama sekali loh dari Elkan. Elkan tuh lebih fokus buat main di klubnya ini Blackpool, dan sama sekali nggak tertarik mengomentari hal yang terjadi di timnas Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa Elkan Bagot ini menjadi warga Thailand, dan apakah bisa Elkan Bagot bermain untuk timnas Thailand? Kalau ditanya apakah bisa Elkan jadi warga Thailand, ya tentu saja bisa, tapi dengan syarat Elkan harus melepas paspor Indonesianya. Dan kalau ditanya apakah Elkan masih bisa masuk ke timnas Thailand, tentu saja bisa. Kenapa demikian? Meskipun Elkan Bagot sudah bermain untuk timnas senior Indonesia, tapi usia Elkan ketika main di timnas senior itu di bawah 21 tahun. Kalau nggak salah 19 atau 20 tahunan gitulah. Dan ini masih memenuhi syarat atau regulasi FIFA. Karena kan dalam regulasi FIFA, seorang pemain itu udah nggak bisa ngebela timnas lain kalau dia sudah ngebela timnas senior sebuah negara di usia yang lebih dari 21 tahun. Makanya Thailand kabarnya ngotot nih buat menyabotase Elkan Bagot dari timnas Indonesia. Kalau buat kami pribadi emang sangat disayangkan ya kalau Elkan ini memilih atau melepas paspornya dan memilih memakai paspor Thailand. Karena buat kami loh ya, Elkan ini salah satu pahlawan buat timnas Indonesia. Di saat diaspora itu belum rame seperti sekarang ini, Elkan adalah pemain keturunan pertama yang mau ngebela timnas Indonesia. Dia ini datang di saat Indonesia terpuruk dan pergi saat timnas kita ini mencoba terbang tinggi. Kami pribadi nggak tahu ya apa penyebab utamanya persoalan antara Erick Thohir atau Sintayong dengan Elkan Bagot ya. Apakah benar Elkan ini tuh orangnya mata duitan alias cuma mau main kalau dibayar atau dikontrak seperti yang dilakukan di Inggris? Dimana kalau di Inggris kan emang udah jadi hal yang lumrah ya. Pemain timnas itu adalah dikontrak dari klub buat main di timnas. Jadi mungkin saja ada pihak-pihak luar yang mengiming-imingi atau memanas-manasi Elkan untuk mengatakan ataupun melakukan hal ini ya. Jadi mungkin ada orang nih yang ngompor-ngomporin si Elkan, lu di Inggris kan kalau mau main di timnas kan lu dikontrak nih sama timnas dari klub lu, lalu di Indonesia gitu dong. Kalau lu mau dimasukin ke timnas ya timnas Indonesia atau PSSI harus ngontrak lu gitu kali ya. Akhirnya mungkin inilah yang jadi penyebab
menurut Erick Thohir ya, kalau mau main di timnas itu yang dilihat adalah prestasi dulu, main dulu, keseriusan dulu buat timnas, bukan masalah uang dulu. Itu kali ya yang dimaksud Erick Thohir. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Persib kayaknya sih kalau buat kami pribadi harus mulai mencari opsi striker baru. David Da Silva musim ini tampaknya sudah nggak bisa diandalkan. Bukan lantaran performa lo ya, tapi lantaran usia DDS yang membuat DDS ini rentan banget cedera. Sekarang aja DDS cedera lagi, padahal DDS sebelumnya udah dinyatakan pulih. Tapi usai tampil melawan Jejang FC, DDS kembali harus jalani kemoterapi, bahkan mungkin sampai dioperasi kali ya. Sebab menurut tim dokter Persib itu katanya ada lipatan di dalam otot paha sebelah kanan DDS. Oke, ini pendapat kami pribadi lo ya, sebagai mantan seorang striker ya. Buat kami, DDS ini memang belum finish alias belum berakhir ya. Sebab ya, masih ada kemungkinan bisa tampil. Tapi, untuk mencapai performa yang maksimal musim ini, kami pikir DDS udah finish alias udah selesai. Kenapa kami bisa bilang seperti ini? Karena kami pun pernah merasakan, kami mantan seorang striker. Striker itu ya, kalau dari awal musim udah sering cedera, itu akan sangat sulit buat menemukan performa terbaiknya lagi. Tapi ya udahlah ya, nggak usah saling menyalahkan lagi. Manajemen menyalahkan DDS atau menyalahkan supporter menyalahkan manajemen dan DDS gitulah. Nggak usah saling menyalahkan lah. Apalagi mungkin kita tahu lah, dari supporternya Persib ini masih banyak yang kesal. Kenapa harus mendatangkan Mailson 5 ya? Kalau itu ya mau gimana lagi juga. Karena waktu itu kan Persib memang lagi krisis keuangan. Kalau manajemen Persib disalahkan kenapa nggak numpukin penyerang, ya pasti akan jawabnya kayak gini nih. Siapa bilang kita nggak benahi sektor serang? Buktinya kita udah datangkan 3 pemain bertipikal serang tuh. Ada Dimas Drajat, Mailson 5, Adam Alis. Ya kalau soal nantinya dia bapuk apa enggak, itu kan urusan pelatih. Yang penting kami udah ngedatengin pemain yang bertipikal serang gitu kan. Alibi atau alasan manajemen Persib. Ya emang sih kesitunya mah benar, mereka udah berusaha mendatangkan pemain-pemain bertipikal menyerang, dan kita pun gak nyangka juga kalau yang namanya Mailson 5 ini bakalan bapuk. Tapi kalau buat kami pribadi tetap nanggung juga sih apa yang dilakukan oleh manajemen Persib ini. Kenapa harus ngambil Mailson 5? Karena kan Mailson ini posisinya nanggung loh buat kami. Dibilang winger dia ini nggak punya kecepatan, dibilang striker emang bukan tipikal dia. Jadi ya udahlah ya, sekarang itu fokus aja mulai cari amunisi baru. Bulan Desember itu tinggal 2 bulan lagi lo ya. Ayo kerja tim scouting Persib. Jangan sampai malas-malesan, akhirnya apa? Pemain incaran keduluan diambil sama tim lain. Dalam urusan mencari pemain atau striker, nggak usah nyari yang murah, tapi murahan. Tapi carilah pemain yang pasti-pasti aja, yang udah terbukti. Jangan ada alasan kata-kata mahal. Ah dia mah mahal, ah si anu mah mahal. Jangan ada kata seperti itu, sebab ya realita dunia itu ada harga, ada kualitas. Berikut akan kami tampilkan beberapa nama striker rekomendasi versi kami lo ya, yang mungkin saja bisa direkrut oleh Persib ya. Ya mungkin salah satunya kali ya. Yang pertama ada Matheus Pato asal Brazil, ini di klub Shandong Tyson Cina ya. Yang kedua Bruno Catanhede asal Brazil, sekarang ini dia tanpa klub ya. Yang ketiga Chayon asal Brazil juga nih, sekarang tanpa klub juga. Yang keempat Tomoyuki Doi asal Jepang, sekarang main di Geylang United di Liga Singapura. Yang kelima Boris Kopitovic, ini asal Montenegro nih, sekarang ini di Tampines Rover nih Singapura. Yang keenam Begson Da Silva asal Brazil, ini DJDT ya Malaysia. Yang ketujuh adalah Jonathan Bowman asal Argentina, sekarang dari Unido di klubnya Chili nih. Nah coba 7 itu aja dulu deh dideketin. Kan harganya juga nggak mahal-mahal amat, nggak lebih dari 5 miliar tuh. Ya masa mau gitu-gitu terus? Ada. Atau kalau memang mau nyari yang gratisan, kan masih ada tuh si
Cayon, Kapten Hede, Junior Brando, ataupun Alexandre Pato, itu kalau gratis ya. Intinya gini deh, yang penting ada kemauan dulu deh buat nyari, jangan cuma alasan doang. Dimana ada kemauan kan pasti ada jalan lah.